Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di Zoom pada malam hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya, Nak. Pada pertemuan malam hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek atau yang lebih dikenal dengan sebutan cerpen. Mungkin dari kalian semua sudah tidak asing lagi pada kata-kata cerpen. Pasti semua sudah pernah membaca cerpen atau melihat buku-buku cerpen. Malam hari ini Ibu pertama akan menjelaskan tentang materi cerpen, kemudian yang kedua Ibu akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi kalau kalian sedikit banyaknya kurang mengerti tentang materi yang Ibu berikan, kalian bisa bertanya dan Ibu akan menjelaskan kembali mana yang belum kalian pahami. Kemudian yang ketiga, Ibu akan memberikan kesempatan pada satu orang di antara kalian untuk memberikan kesimpulan, gunanya agar Ibu mengetahui siapa saja yang sudah mengerti atau apakah kalian sudah mengerti dengan materi cerita pendek yang Ibu jelaskan. Kemudian yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah membuat cerpen paling sedikit 2 halaman. Dikumpul minggu depan. Oke, kita langsung masuk saja pada materi. Di sini sudah ada PowerPoint tentang materi kita. Yang pertama adalah pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Jadi di dalam cerpen itu, Nak, dia hanya memiliki satu konflik. Namanya juga pendek, dia itu tidak lebih dari 10.000 kata. Jika dia lebih dari 10.000 kata, itu dia dapat dikategorikan sebagai novel atau novelet. Jadi, di dalam cerpen ini dia hanya memiliki satu konflik. Seperti contohnya tentang konflik persahabatan atau kekeluargaan, itu dia hanya berfokus kepada itu saja. Dia tidak menjabar-jabar kemana-mana. Jadi dia ceritanya lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan frasa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan tidak nyata. Di dalam cerpen kita sering melihat atau membaca cerita-cerita di luar nalar. Contohnya seperti manusia yang bersahabat dengan hewan, atau manusia yang tinggal dengan hewan, atau hewan yang bisa berbicara dengan manusia, atau cerita-cerita dongeng lainnya. Itu masuk ke dalam cerpen, karena dia sifatnya tidak nyata. Dia hanya berupa fiksi. Berbeda dengan novelet ataupun novel, cerpen lebih pendek dari segi isi. Seperti yang Ibu bilang tadi, karena dia hanya memiliki satu konflik saja, dan dia tidak lebih dari 10.000 kata. Sehingga dari segi isi, dia lebih sedikit. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Di slide kedua ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan waktu 10-30 menit saja untuk membacanya. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi, cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi, jika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, kita niat memang untuk membaca, menyelesaikannya dalam waktu sekali baca, itu dia hanya memakan waktu sampai 30 menit saja. Ya. Beda dengan novel, jika kita membaca novel, itu bisa berjam-jam atau berhari-hari, tergantung novelnya tebal atau tidak.
Kemudian yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Seperti tadi pada pengertian itu, dia hanya berfokus pada satu konflik. Sama halnya dengan poin kedua ini, dia berfokus pada satu subjek atau tema. Jadi temanya tentang kekeluargaan, dia hanya menceritakan tentang kekeluargaan. Jikapun dia memasukkan sedikit tema tentang persahabatan, itu hanya untuk bisa dikatakan sebagai bumbu-bumbu peramai ceritanya saja. Tapi dia materinya lebih berfokus kepada kekeluargaan, jika dia memang menulis tentang kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur, sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. Itu poin ketiga itu hampir sama, satu konflik, dia tidak ada konflik turunan. Jika dia ada konflik turunan, maka dari segi isi dia akan lebih banyak dan akan lebih dari 10 kata, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai cerpen. Bisa masuk ke dalam novel atau novel. Kemudian poin keempat, cerpen biasa fokus hanya pada satu atau beberapa karakter, sehingga karakter-karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara di dalam cerpen itu dia mempunyai tokohnya hanya si A, si B, dan si C. Novel. Kalau novel dia bisa memiliki beberapa tokoh karena dia dari segi isi dia lebih banyak, jadi dia bisa dapat memahami di cerita itu dia dapat menjelaskan tentang watak-watak dari tokoh tersebut. Jika kita buat di novel tokohnya banyak, kita menjelaskan tentang wataknya saja, itu sudah memakan berapa ribu kata. Jadi dia sudah bisa lebih banyak memakan lembaran isinya sebelum dia masuk ke isi. Kalau misalnya kita di cerpen kan kita bisa melihat si A, si B, dan si C, kemudian saudara si A, kemudian saudara si B, sepupu. Kita bisa dapat melihat di novel, karena dia di novel lebih dijelaskan tentang karakternya, tetapi kalau di cerpen dia tidak, hanya memiliki beberapa karakter atau tokoh. Kemudian yang kelima, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ketiga ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu cara atau tata cara dalam membuat cerita pendek atau cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa, dan bermacam unsur lain dalam cerita. Dalam tahap ini, ide kasar penulisan biasanya dimunculkan, namun awal yang benar-benar konkret. Abstrak ini bisa kita katakan sebagai kalau kita menjual, contohnya seperti ini. Kalau kita menjual satu produk, pasti kita akan menjelaskan inti dari produk itu supaya supaya konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Seperti itu juga pada abstrak. Kita menuliskan kesimpulan yang menarik yang membuat pembaca itu tertarik untuk membaca cerpen yang kita buat. Kemudian yang kedua ada orientasi. Bagian ini memperkenalkan setting atau latar cerita baik dalam segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga dapat dimulai memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Jadi, di dalam orientasi ini, disinilah kita menuliskan settingannya. Seperti latar waktu itu dia masuk ke dalam apakah kamu menceritakan cerita itu di pagi hari, malam hari, siang hari, atau sore hari. Kemudian latar tempat itu apakah di rumah, di sekolah, atau di tempat manapun.
kemudian maupun peristiwa. Peristiwa itu misalnya peristiwa itu masuk ke dalam latar kayak suasana. Nah, jadi peristiwanya itu atau suasananya itu apakah menyedihkan atau menyenangkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana berbagai konflik mulai muncul. Kesukaran bagi tokoh utama mulai diperlihatkan. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Jadi jika kita ingin membuat cerita itu pasti ada yang namanya penaikan atau penurunan konflik, di mana awal mula konflik dan puncak konflik dan penyelesaian konflik. Jadi setiap kita menulis cerita itu pasti ada yang namanya konflik, karena itulah bumbu-bumbu dari cerpen-cerpen atau novel-novel. Jika tidak ada konflik, maka itu akan terasa hambar. Nah, kemudian lanjut ke slide ke berikutnya. Oke, di sini ada poin keempat, evaluasi. Evaluasi adalah tahap ketika konflik bisa jadi diselesaikan atau justru benar-benar berhasil menghentikan keinginan atau tujuan tokoh utama. Pada evaluasi ini, disinilah kita dapat menyimpulkan apakah konflik itu mau kita lanjutkan atau mau kita sudahi sampai di sini. Jika ingin kita lanjutkan, kita masuk kepada bagian kelima, yaitu resolusi. Bagian ini berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya. Bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Pada bagian ini juga sering dilakukan pernyataan terhadap kondisi yang dialami oleh protagonis atau tokoh utama. Seperti yang Ibu jelaskan ketiga tadi, yaitu komplikasi. Yang namanya konflik itu ada awal konflik, konflik dan konflik atau konflik penyelesaian. Di referensi ini, disinilah kita menuliskan tentang penyelesaian, di mana kita memberikan pengetahuan kepada pembaca bagaimana apa yang terjadi kepada tokoh utama kita. Jika misalnya kita menceritakan tentang suatu peristiwa, apakah tokoh itu endingnya atau akhirnya bahagia atau sedih, itu ke dalam poin kelima, yaitu resolusi. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda adalah tutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Koda dapat isi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Tidak semua cerita memiliki koda, terutama karya-karya sastra serius yang bersifat tidak ingin menggurui dan ingin pembaca yang menyimpulkan sendiri berbagai pesan dari amanat yang terdapat dalam sebuah karya. Seperti yang dijelaskan tersebut, tidak semua karya tulis itu mempunyai koda. Koda itu kesimpulan, contohnya seperti di akhir cerita itu dia di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sampul, kesimpulan, itulah dia yang dinamakan koda. Jadi, cerpen ini biasanya jarang terdapat koda. Nah, koda ini biasanya terdapat di novel atau novelet atau cerita-cerita rakyat, bukan cerita pendek. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Di slide selanjutnya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik itu adalah unsur dari dalam cerita, di mana terdapat tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Tema itu adalah seperti kita ingin membuat cerita, kita pasti mencari dulu cerita apa yang akan kita buat.
tema apa yang akan kita buat, dia tema persahabatan, atau tema keluargaan, tema percintaan, atau tema yang lainnya. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Setelah kita mengetahui tema apa yang akan kita buat, kita pasti akan memikirkan tokoh apa yang akan kita masukkan di dalam tema tersebut. Ada berapa tokoh yang akan kita masukkan untuk mewarnai cerita yang akan kita buat. Di tokoh dan penokohan inilah kita akan memikirkan atau mulai berhayal bagaimana tokoh yang akan kita buat karakternya. Kemudian ada latar. Latar itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian ada alur. Alur itu terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Alur maju itu dia menceritakan tentang kisah sekarang dan kisah kedepannya. Contohnya pengalaman dia sekarang dan dia berhayal-hayal dia ingin menjadi apa ke depannya. Itulah alur maju. Alur mundur adalah alur yang menceritakan tentang masa lalu, di mana misalnya dia tiba-tiba keingat dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian lalu, disitulah dia akan menuliskannya. Kemudian alur maju mundur adalah penggabungan antara cerita masa lalu dan cerita yang akan datang. Kemudian sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah apakah di dalam cerpen tersebut kita memasukkan bahasa asing atau bahasa daerah. Itu termasuk ke dalam gaya bahasa. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerpen. Dalam unsur ini memiliki unsur-unsur yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, Nak. Slide selanjutnya adalah kaidah kebahasaan cerpen. Dilihat dari gaya bahasa dan diksi yang digunakan, cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan antara lain menggunakan pendeskripsian yang kuat dalam mendeskripsikan visi tokoh. Penulis menggunakan kata-kata sufat ataupun perbandingan. Hal ini juga dibutuhkan untuk menggambarkan suasana seperti suasana di sawah ataupun di sebuah gua. Kepiawaian penulis sangat dibutuhkan agar semakin membuat pembaca menyelam ke dalam cerita. Yang kedua, menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu seperti pada pagi hari, di sebuah desa, atau dini hari, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan ada juga yang tidak langsung ataupun berupa dialog. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif seperti day, pagi, yang berarti matahari, surga dunia, yang berarti merujuk pada tempat-tempat hiburan atau pariwisata, atau peristiwa. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang informal ataupun semi-formal. Meskipun demikian, tanda baca digunakan secara tepat berdasarkan aturan TUEIB. Oke, kita sudah selesai. Ibu sudah selesai menjelaskan materinya. Sekarang Ibu akan membuka sesi jawab. Jadi buat kalian yang belum mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan tadi, boleh ditanyakan ya, Nak. Bertanya. Izin, saya mau bertanya. Ya, silakan. Nama saya Puan Marani, saya ingin bertanya. Jelaskan apa itu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Oke, itu tadi masuk ke dalam unsur ekstrinsik ya, Nak. Unsur dari luar cerpen. Boleh tadi dikembalikan ke slide-nya? Tadi ada latar
Oke. Di unsur ekstrinsik ada latar belakang masyarakat. Pada latar belakang masyarakat ini, Nak, jika kita ingin menulis suatu cerita, kita harus memahami dulu bagaimana apa saja yang terjadi di dalam lingkup masyarakat tersebut. Contohnya seperti bagaimana budaya di daerah tersebut, bagaimana sosialisasi masyarakat tersebut, bagaimana aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tersebut, atau adakah suatu cerita-cerita yang melegendaris atau cerita-cerita turun-temurun yang ada di daerah tersebut. Jadi kita harus lebih mengetahui apa yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam istilah lain, kita harus melakukan pendekatan kepada masyarakat tersebut guna untuk kita lebih memperdalam cerita yang akan kita buat nanti. Kemudian latar belakang penulis. Di latar belakang penulis ini kita menceritakan tentang biodata diri kita, Nak. Kemudian tujuan kita untuk menulis cerita tersebut apa? Apakah kita hanya untuk memberikan kesenangan kepada pembaca atau kita memberikan suatu pesan moral atau motivasi kepada pembaca? Di latar belakang penulislah akan kita sampaikan tujuan kita untuk menulis itu apa. Dan di latar belakang penulislah pembaca dapat mengetahui siapa sebenarnya penulis ini. Gitu. Kemudian yang terakhir, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jika kita ingin mendalami sebuah cerita, kita harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sehingga kita mendapatkan nilai apa yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, sehingga kita dapat menuliskan di cerpen tersebut nilai apa yang terkandung, apakah nilai moral atau nilai keagamaan atau nilai yang lain sebagainya. Sudah paham, Nak? Sudah. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Nak. Siapa lagi mau bertanya? Oke, silakan. Tadi kan di aku ada tentang diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Itu maksudnya mudah dipahami seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, sebelumnya pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Diksi itu adalah pilihan kata, Nak. Jadi di dalam kita menulis sebuah cerpen atau sebuah cerita lain, bukan pun hanya cerpen seperti novel, cerita rakyat, atau yang lain sebagainya, kita harus menggunakan diksi atau pemilihan kata yang baik. Gunanya adalah agar kita lebih memberikan kemudahan kepada para pembaca untuk membaca cerita yang kita buat. Contohnya seperti cerita pendek biasanya jarang terdapat kata asing, kata bahasa asing atau bahasa daerah. Itu biasanya biasanya bahasa asing itu terdapat di dalam novel. Sedangkan bahasa daerah itu biasanya terdapat di dalam cerita rakyat. Tetapi di novel biasanya dia menggunakan bahasa atau diksi, yaitu pilihan kata yang mudah dipahami. Sehingga gunanya untuk memberikan pembaca itu, contohnya seperti ini, Nak. Jika kita menulis cerpen dengan bahasa Jawa, kemudian yang membaca itu adalah suku Sunda atau suku Batak, pasti mereka akan lebih mengalami kesulitan untuk membaca itu, karena mereka tidak mengerti apa yang kalian tulis di dalam cerpen tersebut. Sehingga ditulis di ciri-ciri cerpen itu diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Pilihan katanya mudah dipahami. Jadi mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga pembaca lebih mudah memahami. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, sesi tanya jawab Ibu tutup ya. Kemudian Ibu akan melanjutkan. Ibu akan meminta satu di antara kalian untuk memberikan kesimpulan atas materi yang Ibu sampaikan, gunanya agar Ibu mengetahui apakah kalian mengerti atau tidak. Oke, baik. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan.
Cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konsep. Sementara itu, fiksi berupa tulisan rasa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan tidak nyata. Oke, Ibu anggap semuanya sudah mengerti tentang materi cerpen ini, karena materinya juga tidak terlalu susah dan mudah dipahami, anak. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali di Zoom minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jika belum memahami materi yang belum Ibu sampaikan, boleh chat dari WA Group ya, Nak. Ibu sudahin pertemuan pada malam hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.